membuat istilah namanya sunnah tarkiyah. Kalau Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Wah, ini repot sekali. Emang Nabi buat pengajian ahad, mirip sama gereja dong, ya kan? Jadi kawan saya buat pengajian malam tahun baru, terus dibilang sama orang, ente tasyabuh sama Nasrani. Ya dia ketawa, ente kerjanya apa bro? Aku kerjaannya bla 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 ngantor. Terus liburnya hari apa? Hari Sabtu. Yahudi kamu kerja. Dibales pak, satu sama dah ya. Ya, yang libur hari Sabtu itu Yahudi. Gitu. Terus kalau pengajian hari apa? Kata yang disalahin tadi, ya, yang disalahin tadi, yang buat pengajian tahun baru. Dia nanya, kamu buat pengajian hari apa? Hari Minggu pagi bro. Lah itu mah gereja bro. Ya tasyabuh sudah ya. Nah, kemarin karena orang nggak belajar, maka ada namanya manhaj akidah Ahlussunnah. Karena orang tidak belajar akidah Ahlussunnah, malam tahun baru banyak yang dianggap murtad. Padahal tidak murtad, itu cuma mubazir pak. Mubazir sama dosa aja, dosa mubazir. Tapi tidak kafir. Jadi kalau ingin melarang orang, caranya harus benar. Jangan pakai cara yang salah. Saya mau bilang, yang main petasan itu wong Cino, ya, benar nggak? Orang Cina agamanya Majusi apa Konghucu atau tahu? Konghucu dan tahu. Tapi kalau Cina di Uighur dan sebagian tempat di Yunan itu Muslim, sama main petasan juga. Orang Betawi kalau nikah main petasan. Cina ente kayak gitu dong. Kafir ente, Majusi ente gitu nggak? Dan coba tanya orang Majusi buat api malam tahun baru nggak? Enggak. Jangan mubazir tahun baru, bener gak? Tapi, kamu menganut 3 agama sekaligus malam tahun baru, itu salah. Tujuannya satu, jangan menyerupai orang-orang kafir. Tujuannya benar, tapi cara manhajnya nggak tepat. Maka broadcast muncullah, udah 5 tahun lebih. Broadcast itu nggak hilang-hilang pak. Di akidah Ahlussunnah, kapan orang disebut murtad dan menganut agama lain? Itu ada syarat dan rukunnya, ada pembatalnya. Syarat rukun iman, ada pembatal iman, pembatal Islam, ada pelajarannya. Masa cuma main apa tuh? Petasan, kafir. Kenapa? Meniru siapa? Majusi. Sejak kapan orang Majusi main petasan pak? Yang main petasan itu wong Cino, ya, bener gak? Orang Cina agamanya Majusi apa Konghucu atau tahu? Konghucu dan tahu. Tapi kalau Cina di Uighur dan sebagian tempat di Yunan itu Muslim, sama main petasan juga. Orang Betawi kalau nikah main petasan. Cina ente kayak gitu dong. Kafir ente, Majusi ente gitu nggak? Dan coba tanya orang Majusi buat api malam tahun baru nggak? Enggak. Nah ini akibat kembali ke Ahlussunnah tapi tidak dengan manhaj akidah ilmu Ahlussunnah. Ingin melarang orang tapi caranya nggak bener. Saya juga nggak menganjurkan pak merayakan tahun baru dengan cara mubazir itu, tapi caranya harus sesuai dengan kaidah manhaj Ahlussunnah. Tahu orang Majusi nggak? Orang Majusi itu dulu di tempat ibadahnya ada namanya tugu atau menara. Menara itu bahasa Arab dan bahasa Persia. Manarah artinya tempat api. Saya mau tanya, di sini ada menara nggak? Nggak ada. Oke. Tapi kebanyakan masjid ada menara nggak? Apakah semua masjid itu telah murtad karena meniru menara Majusi? Saya mau tanya pak. Enggak kok. Tuh. Siapa yang broadcast? Jangan-jangan orang sini nih. Itu dosa besar dia itu coba. Ya. Apalagi katanya itu main trompet. Main trompet apa? Yahudi. Bapak coba lihat, adakah orang Yahudi di sinagog main trompet? Coba cek pak. Saya pastiin nggak ada. Udah masuk sinagog belum? Masuk lah pak. Ya. Saya ke Perancis itu dulu minta dianterin ke sinagog. Cuma dianterin ke depannya pak. Bengong aja ya. Tutup. Tapi waktu kita masuk ke Yerusalem, kita masuk ke sinagog. Nggak ada tuh orang pakai tasbih, nggak ada. Kan di bukunya Ustadz itu yang ngaku sunnah itu pakai tasbih itu niru Yahudi. Kita perhatiin, saya perhatiin benar-benar polos saya kayak orang bego gitu ya. Mau lihat bener nggak mereka kalau zikir pakai tasbih? Nggak ada. Maka kalau pakai tasbih bukan Yahudi pak, Islam. Abu Hurairah kalau tasbih pakai alat tasbih.
pakai biji-bijian, pakai tali yang diikat-ikatnya. Oke. Apalagi satu lagi katanya menjadi lonceng. Ada yang pakai lonceng, Pak? Nasrani. Coba tanya ke pendeta, apakah cara baptis itu pakai lonceng, Pak? Apakah ketika orang main lonceng langsung menjadi Kristen? Betapa ingin benar tapi caranya salah. Nah, ini yang kita sedang coba sadarkan beberapa kawan-kawan kita. Karena kawan-kawan saya saking semangatnya, itu broadcast di print, menganut 3 agama sekaligus satu malam. Lalu di print, dijadikan baliho-baliho, spanduk-spanduk di mana-mana. Bener nggak? Ingin ikut manhaj ahlus sunnah, tapi caranya tidak nyunnah. Nah, ini tolong. Jadi kalau mau ngelarang anak, caranya benar. Mau ngelarang saudara, caranya benar. Mau ngelarang kawan kita, jamaah kita, caranya harus benar. Maka kawan saya tadi buat pengajian malam tahun baru. Oh, itu rame. Kawan-kawan kita di Bintaro 9 malam tahun baru itu penuh, Pak, sampai ke belakang buat kajian. Ngundang ustadz sama artis. Ya, ternyata lebih laku ngundang artis. Sampai ada Ustadz Uwas sama Ustadz Adi dan orang-orang yang terkenal itu baru bisa nyaingin Kiai Zainuddin, Pak. Jadi dari dulu itu nggak bisa itu nyaingin Zainuddin itu. Sampai datang Ustadz ini. Jadi kalau Ustadz ini datang udah sama kayak konser. Dari mana-mana datang. Ajib ya, ajib. Namun ingat, mereka itu ustadz-ustadz yang syiar simbolnya bagus, tapi mereka sudah sibuk di undang-undang. Kalau mau ikut belajar tafakuh fiddin, mempelajari agama dari awal, dari pelan-pelan, maka cari ustadz tempatan, cari yang sekitar Karawaci gitu, yang dia jaraknya dekat sama kita, kajiannya tematik atau kajiannya pakai kitab. Kalau Pak ngundang yang terkenal itu kan paling 3 tahun lagi baru dapat jadwalnya. Untuk syiar bagus, saya anjurkan, karena mereka itu simbol-simbol pemersatu umat. Ya, nah ini. Jadi ketika kembali ke manhaj ahlus sunnah, maka harus kembali ke manhaj akidahnya Nabi. Gimana akidahnya Nabi? Menjadi muslim itu gampang, cukup baca la ilaha illallah Muhammadur, udah muslim semua. Nggak masalah jenggotnya kurang panjang, celananya kurang jingkrang, nggak ada masalah, Pak. Kenapa? Nabi pernah sholat itu sarungnya di bawah mata kaki. Itu Sahih Bukhari. Sholat apa? Sholat kusuf. Lamanya bukan main. Loh Ustaz, dalam hadis Abu Daud, orang yang celananya di bawah mata kaki, saya bilang bukan celana, kain sarung di bawah mata kaki, tidak diterima sholatnya. Itu hadis tidak sahih. Itu hadis hanya derajatnya hasan. Ikut mana? Sahih Bukhari yang sahih bahwa Nabi sholat sarungnya di bawah mata kaki, atau ikut riwayat Abu Daud yang mengatakan tidak diterima. Sebenarnya itu bisa dijelaskan masing-masing. Yang tidak diterima itu kan orang kalau sholat celananya jingkrang, celananya di bawah mata kaki, lu berkhayal, wah celanaku keren ya, gitu. Berarti dia ngayal lagi sholat. Bahasa Arabnya khuyala. Khuyala itu terjemahan orang sekarang sombong, itu keliru. Khuyala itu dia merasa pakaiannya keren, berkhayal lagi sholat. Orang yang berkhayal lagi sholat diterima nggak sholatnya? Jika berkhayal lagi sholat pun tidak diterima. Menurut Bapak, gimana kalau ada orang merasa paling benar lagi sholat, diterima nggak sholatnya? Pada senyum. Dan hari ini saya nggak tahu ya, yang pakai sarung merasa lebih benar dari yang jingkrang kali ya. Yang jingkrang merasa lebih benar daripada yang pakai sarung. Karena image-nya sekarang, jadi orang-orang yang celana jingkrang itu nganggap yang pakai sarung itu ikut Kiai NU, bukan ikut Nabi. Padahal sarung itu bukan dari Kiai NU, Pak. Sarung itu dari Yaman. Orang Yaman dulu pakai sarung. Nabi meninggal pakai kain Yaman. Ya, sarung Yaman itu bedanya, kalau kita kan sudah dibuat. Nah, kalau mereka enggak, masih kayak kain ya carik itu, terus dibuat sendiri gitu. Tapi ada celana panjangnya, Pak. Ada celana panjangnya. Kalau kita kan celana panjang itu dipakai sholat. Karena orang Indonesia biasa pakai celana. Itu beda tradisinya. Itu beda tradisinya. Nggak bisa dipaksain juga kalau di sini. Ya. Jadi ketika Nabi SAW menyebut tidak diterima sholat orang yang memanjangkan sarungnya di bawah mata kaki,
Karena dia ngayal lagi sholat. Apalagi orang yang merasa paling benar dalam sholat. Merasa paling benar bahasa Arabnya apa? Kibrun, sombong. Sombong lebih dari itu, nggak masuk surga. La yadkhul al-jannah. Walaupun miskala dzarratin min kibr, walaupun sedikit sekali rasa sombong. Jadi kalau saya ngimamin nih Pak, contoh saya imam, saya merasa paling fasih di tempat ini, sholat saya nggak diterima. Itu maksudnya. Bapak sholat di sini merasa paling nyantri, paling kuat ngajinya, paling kuat sunnahnya, sholatnya nggak diterima. Nah ini yang masih bagian dari akhlak rohani.